Selamat siang Tribuners, bersama saya Edo Pramadi, jurnalis Tribun Sumsel di Kabupaten Lombok Timur. Saat ini saya sedang berada di rumah duka almarhum Pujiono. Almarhum merupakan warga Desa Pangasri, Kecamatan Buai Pemuka Peliung, Kabupaten Lombok Timur. Ini nggak dimandi ke gak? Nggak dimandi ke? Nggak tahu saya, dia lagi dimandi. Dari mana? Dari Tribun Sumsel. Bisa dilihat Tribuners bahwa saat ini jenazah almarhum sedang dimandikan. Ketahui almarhum ini tinggal sendirian di rumahnya. Ini rumahnya, rekan-rekan sekalian, warna putih ini. Sebenarnya ia sudah memiliki satu orang anak dan sudah beristri, namun istrinya meninggal dunia sekitar 3 tahun lalu saat melahirkan anaknya. Dan setelah itu almarhum melanjutkan hidup dengan sendirian. Dari keterangan Lia, tetangga korban, almarhum ini juga merupakan petani padi dan juga pemain kuda lumping. Jenazah almarhum tiba di rumah duka sekitar 30 menit yang lalu. Sebelumnya jenazah almarhum ditemukan mengapung di tanggul irigasi kawasan Buai Madang. Nah, setelah itu jenazah almarhum kemudian dibawa ke tepian. Dan dari informasi yang diperoleh, almarhum juga sempat dibawa ke Puskesmas Sukaraja. Saat ditemukan, almarhum menggunakan pakaian warna coklat dengan celana pendek. Kembali lagi kami laporkan bahwa almarhum Pujiono yang berusia diperkirakan 40 tahun ini merupakan seorang warga Desa Pangasri, Kecamatan Buai Pemuka Peliung, Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan istri dari almarhum sudah lebih dulu meninggal dunia sekitar 3 tahun yang lalu saat melahirkan. Anak dari almarhum Pujiono ini tinggal bersama neneknya di negeri Agung Jaya. Sebelumnya jenazah almarhum sempat dibawa ke Puskesmas Sukaraja. Pada saat ditemukan, almarhum ini kondisinya tengkurap. Dari informasi yang kami peroleh dari Kepala BPBD Lombok Timur, Bapak Habib, dia menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang dia peroleh, almarhum ini sejak Minggu pagi sudah tidak ada di rumahnya. Kemudian ada warga yang menemukan motor korban berada di jembatan irigasi Desa Negeri Agung, Kecamatan BP Peliung, Kabupaten Lombok Timur. Kemudian pada hari ini sekitar pukul 11, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di tanggul irigasi Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Buai Madang, Kabupaten Lombok Timur.
Izin Pak, ini Bapak Ahmad Pak ya, kakak kandung korban Pak ya. Pak, Bapak pertama kali dapat kabar almarhum ditemukan di irigasi itu kapan Pak? Kemarin. Jadi sejak kemarin sudah dapat info bahwa adik Bapak ini sudah ada di rumah itu Pak ya? Pokoknya pergi dari rumah. Kemarin Pak ya, terakhir Pak ya? Oke. Bapak terakhir komunikasi dengan korban kapan Pak? Kemarin? Terakhir ngobrol? Malam Sabtu. Malam Sabtu ya. Acara apa itu Pak? Biasa ngobrol-ngobrol. Ngobrol di ASO Pak ya. Pada saat itu ada yang aneh tak dari korban Pak? Apa biasa Pak? Biasa Pak. Biasa, Pak. Umur-umur biasa. Bapak sedikit lagi Pak. Bapak apa? Sebelumnya korbannya ada sakit atau cak mana Pak? Setahu Bapak? Nggak ada biasa. Gak ada Pak. Dengan Bapak Henry Pak ya? Iya. Kades Pangasri. Pak, sejauh Bapak mengenal almarhum ini, menurut Bapak almarhum orangnya seperti apa Pak? Orangnya baik. Baik Pak ya? Baik. Suka bergaul seperti itu Pak ya? Bergaul sih bergaul, tapi kan yang jelas dia itu banyak bekerja. Banyak apa Pak? Banyak kerjanya. Apa Pak kerjanya? Ya kerja ke sawah juga mau. Jaranan Kerja juga, apapun Pak ya? mau. Kerja muat sampah-sampah juga mau. Pak, ini almarhum ini sempat dibawa ke rumah sakit Lengot ya, rumah sakit umum ya. Iya, rumah sakit umum. Dari pemeriksaan dokter di sana hasilnya seperti apa Pak? Hasilnya yang jelas murni, untuk analisanya murni memang tenggelam tanpa ada luka yang mencurigakan. Luka-luka di tangan itu luka-luka mungkin perkiraan itu kena benturan-benturan cor plengseng, cor irigasi. Itu luka-luka luar, Luka-luka sedikit Pak di bagian tangan Pak. di bagian tangan. Dari keterangan dokter itu Pak, adakah bekas luka akibat benda tumpul atau seperti itu? Nggak ada. Nggak ada Pak. Nggak ada. Jadi berdasarkan keterangan dokter murni gara-gara tenggelam memang Pak. Tenggelam. Pak, infonya pada hari Minggu kemarin motor almarhum ini ditemukan di pinggir jalan juga Pak. Di pinggir jalan. Gimana Pak? Posisi sedang parkir atau seperti apa motor? Itu kalau saya dapat informasi karena saya tidak di lokasi, itu informasinya di dekat gorong-gorong, di parkir. Posisinya di parkir, di dekat gorong-gorong, mungkin jarak 15 sampai 20 meter dari jembatan. Dari irigasi. Dari irigasi tempat diajak ditemukan itu Pak. Oke. Jadi apa Pak? Motornya terparkir itu Pak. Di parkir. Pertama kali siapa yang menemukan motor itu Pak? Belum tahu yang sebenarnya siapa yang menemukan, Belum tahu juga. Oh, Pak. ya. Oh. Siap. Terima kasih Pak ya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.